Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatun Soleha, kelas di semester 4 PAI, ingin mempresentasikan tentang nilai kebenaran ilmiah dan aktualisasinya dalam bidang praksis. Yang pertama ada kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan. De facto bahwa disiplin-disiplin ilmiah yang berkembang sekarang adalah sebagai perpanjangan tangan dari positivisme sejak abad ke-19 yang masih berlangsung hingga kini. Salah satu karakteristik dari gejala ini adalah dominasi peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Kebenaran ilmiah yang terwujudkan dalam disiplin ilmiah telah tersebar luas ke seluruh dunia. Yang pertama, ada disiplin ilmiah telah diterapkan secara jelas dalam kehidupan praktis seperti pembangunan jembatan, seperti perawatan kesehatan, peran dan sebagainya. Kedua, disiplin ilmiah telah berpengaruh dalam cara kita berpikir. Yang kedua itu kebenaran ilmiah dan tanggung jawab moral. Kebenaran ilmiah dimanifestasikan dan teknologi dapat diumpamakan sebagai pedang yang bermata dua di tangan pemiliknya. Namun pedang pada dirinya adalah netral, dapat digunakan untuk bertujuan baik maupun buruk. Demikian pula sama dengan halnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat digunakan untuk hal yang menguntungkan dan dapat merugikan. Lagi-lagi semuanya tergantung kepada kita yang menjalaninya. Pada satu sisi, umat manusia sangatlah berhutang budi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai manifestasi dari kebenaran ilmiah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan secara instan, seperti yang telah diterapkan dalam ilmu kedokteran, transportasi, pendidikan, komunitas, dan lain sebagainya. Tapi sejarah telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak digunakan oleh manusia, bahkan saja untuk menguasai alam, melainkan juga untuk memerangi dan memusnahkan sesama manusia. Tentu saja banyak contoh dan kasus yang telah kita temui bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah dimanipulasi sebagaimana sehingga membawa kerugian bagi manusia sendiri. Demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan lagi menjadi sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, melainkan tujuan hidupnya sendiri. Sebagaimana mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharusnya, seperti untuk apa ilmu itu dipergunakan, di mana batas kewenangan keilmuan, ke arah mana perkembangan keilmuan diarahkan. Ilmuwan dituntut untuk bertindak dalam observasinya, bersikap sabar dan bijaksana dalam menentukan keputusan berdasarkan data yang ada. Tentativity ini berarti bahwa ilmuwan tidak dapat memutuskan penemuannya, tetapi harus mempunyai hidup terbuka bagi usaha pengkajian ulang. Adapun esensi dari ilmu adalah metode. Mengenal apakah ilmu pengetahuan itu, menurut BAM 1980, ilmu pengetahuan itu meliputi 6 komponen. Yang pertama, masalah, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan, dan pengaruh. Yang keenam, pengaruh. Memahami 6 komponen adalah sebagai dasar untuk memahami bagaimana hakikat dan sifat ilmu pengetahuan. Change sebagai teori adalah sesuatu yang selalu berubah. Teori yang sekarang bukanlah teori yang berlaku untuk beratus-ratus tahun yang lalu. Sementara yang tetap ada dan tidak akan berubah adalah metode, meliputi apa yang disebut scam research, yang meliputi dua aspek, yaitu aspek individual dan sosial. Ilmu adalah pengetahuan yang disistematisir. Ilmu sering dianggap sebagai tubuh pengetahuan. Kesimpulan adalah akhir yang mengesahkan sikap, metode, dan aktivitas yang dimaksud. Kesimpulan adalah buah suatu karya yang investasi ilmu mempunyai berbagai pengaruh. Karena uraian dalam di atas mencakup apa yang menjadi ruang lingkup dari filsafat ilmu pengetahuan yang meliputi ontologi, yaitu yang membicarakan apakah sumber-sumber ilmu pengetahuan, apakah ilmu-ilmu, kebenaran, kenyataan itu. Atau sebagaimana dikutip oleh Hardono Hadi 1994 mengatakan bahwa filsafat dimulai dari rasa kagum, atau dengan kata lain bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berfilsafat kalau tidak dia memiliki rasa kagum. Adapun BAM mengatakan bahwa masalahlah yang membuat ilmu pengetahuan,
Yang B itu epistemologi. Dalam epistemologi dibicarakan apakah sumber ilmu pengetahuan, apakah sarana yang digunakan untuk mencapai pengetahuan, dan bagaimana tata cara menggunakan sarana tersebut, dan juga ukur toleran. Yang kedua itu mengisi tentang mengatakan bahwa berkenaan dengan bentuk metode saintifik harus meliputi hipotesis yang akan diuji lebih lanjut. Adapun esensi dari ilmu adalah metode. Dengan demikian dapatlah dibangun suatu kerangka pemikiran bahwa metode adalah salah satu sarana dalam proses pencapaian suatu pengetahuan ilmiah. Metode ini tentunya berkaitan dengan kegiatan. Ilmu pengetahuan adalah apa yang dikeluarkan oleh ilmuwan, apa yang sering dilakukan ilmuwan dikatakan penelitian. Aksiologi menggambarkan nilai-nilai normatif atau imperatif yang patut dijadikan patokan dalam memperoleh, menerapkan, dan mengembangkan ilmunya. Aksiologi inilah yang dalam tulisan Baum mendapat sorotan paling penting, yaitu dengan mengatakan bahwa sekarang telah banyak alhasil sains dan teknologi, akan tetapi semuanya itu tidaklah terimbangi, sehingga selain peningkatan secara kuantitas terdapat ilmu dan teknologi, juga diperlukan adanya peningkatan dalam hal pemerintah. Terdapat aspek aksiologi, etika, religius, dan sosial atau yang dalam tulisan bahkan dimasukkan dalam kategori pengaruh atau efek. Strategi pengembangan ilmu dasar dan arah pengembangan ilmu bagi tujuan sains adalah perlunya memberi perhatian yang khusus terhadap pengaruh, dampak atau efek dari ilmu yang pengetahuan itu sendiri, yaitu terdapat ilmu terapan dan ilmu sosial. Dari presentasi saya, apabila ada salah-salah kata, ada tutur kata yang tidak sopan, banyak background yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.